أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, tepatnya di 6 Ramadan 1443 Hijriah, kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak kepada semuanya yang punya mushaf agar membuka surah Fatir ayat 29 dan 30. Iya, yang ada mushafnya, agar ya membuka surah Fatir ayat 29 dan 30. Dan itu adalah tema kita pada sore hari ini, yaitu perniagaan yang tidak akan merugi. Perniagaan yang tidak akan merugi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yatluna kitaballah", sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik itu dalam keadaan rahasia atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih,
dan Allah menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ini dua ayat yang insyaallah kita akan kaji pada sore hari ini. Jadi di sini disebutkan 3 amalan yang apabila seorang hamba melakukan 3 amalan ini, maka Allah menjamin bahwasanya dia tidak akan merugi. Tidak akan merugi di dunia dan tidak akan merugi di negeri akhirat. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Ya, ini al-ikhwa wal akhwat yang belajar bahasa Arab. Yatluna, kata yatluna itu disebut dengan fi'il mudhari. Ya, fi'il apa? Fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu memberi faidah istimrar. Ya, continue, terus menerus. Iya. Jadi dimanakan innalladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Jadi dia membaca Al-Quran dengan continue, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, bukan hanya di malam-malam tertentu, bukan hanya di hari-hari tertentu, bukan hanya di bulan-bulan tertentu, ya, tapi dia senantiasa membaca kitab Allah kapan saja, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu mana yatluna kitab Allah. Jadi dia terus menerus membaca kitab Allah, dia terus membaca Al-Quran, ya. Dan tilawah Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat, demikian juga para tabi'in, yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran itu ada 5. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus atau fi Tazkiyatin Nafs, ketika beliau menyebutkan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya, yang dimaksud dengan haqqa tilawah, ya, yaitu kata beliau takunu bi qiraati wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bi. Ini 5 tingkatan tilawah Al-Quran. Pertama, membacanya. Jadi kita baca dari huruf-hurufnya. Kita baca sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Ya. Ini yang pertama, dengan membacanya. Yang kedua, wa hifdhihi, menghafalnya. Setelah kita pandai membacanya, maka kita berusaha untuk menghafalkannya. Yang ketiga, wa fahmi, memahaminya. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, dan kita juga memahami Al-Quran. Ya. Karena banyak juga yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, bahkan seperti orang-orang Khawarij, mereka hafal Al-Quran, ya, mereka hafal Al-Quran, tapi ya mereka tidak memahaminya.
Ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan mereka itu tidak melewati kerongkongannya, tidak melewati tenggorokannya. Ya, hanya sekedar di lisan saja. Tapi tidak memahaminya. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia membaca Al-Qur'an, dia baca, dia hafal, dia pahami maknanya. Kemudian setelah itu tingkatan yang keempat, watadabburi, mentadabburinya. Dia memperhatikan ayat-ayatnya. Mungkin ini ayat terkait dengan saya. Mungkin ini ayat teguran terhadap saya. Ya. Maka hendaknya seorang itu mentadabburi Al-Qur'an. Dan yang kelima, wal amali bih, mengamalkan ya isi dan kandungan dari Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan sebagai hiasan. Ya. Seperti misalnya hiasan dinding. Ya. Bukan itu maksud dan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an itu diturunkan untuk dibaca, dipahami, dihafalkan, ditadaburi dan diamalkan. Ketika ada ayat-ayat yang terkait dengan perintah, segera lakukan perintah tersebut. Ketika ada ayat-ayat yang terkait dengan larangan, segera jauhi larangan tersebut. Ketika ada ayat-ayat yang terkait dengan berita, maka benarkan berita tersebut. Misalnya, ini terkait dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Ini ya, kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu, kalau engkau mendengarkan firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka hendaknya engkau ya mendengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik. Fa'ar'iha sam'aka, pasang pendengaran. Ya. Kenapa? Karena yang datang setelahnya hanya dua kemungkinan. Pertama, kata beliau, fa innahu khairun ya'muru bi. Kemungkinan pertama yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah kebaikan yang Allah perintah. Ya, kebaikan yang Allah perintah. Perhatikan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, yang datang setelahnya kemungkinan yang pertama apa? Perintah. Dan namanya perintah pasti mengandung kebaikan. Pasti mengandung kebaikan. Atau yang kedua, aw syarrun yanha anhu, larang keburukan yang Allah larang. Ini hanya dua kemungkinan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kalau bukan perintah yang datang setelahnya, dan yang namanya perintah itu pasti mengandung kebaikan. Atau yang kedua adalah larangan, dan yang namanya larangan itu pasti mengandung keburukan. Pasti mengandung keburukan. Iya. Maka seorang muslim, seorang muslimah itu hendaknya di dalam membaca Al-Quran memenuhi 5 perkara ini. Ya. Pertama, dia baca Al-Quran. Yang kedua, apa tadi tingkatan yang kedua? Menghafalnya. Yang ketiga, memahaminya. Yang keempat, mentadaburinya. Dan yang kelima, mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Ya, mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, al-ikhwah.
ya, di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, di luar Ramadan saja, ketika seorang membaca Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Wa lam aqul alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Alif lam mim sudah 30 kebaikan, ya. Alif lam mim sudah 30 kebaikan, ya. Apalagi kalau kita baca ayat setelahnya, kita baca satu surah, kita baca satu juz, ya. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kita lihat potret para as-salaf ketika mereka berada di bulan Ramadan. Bagaimana interaksi mereka dengan ayat-ayat Allah, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Disebutkan dari seorang as-salaf yang bernama Al-Aswad bin Yazid bin Qais bin Abdullah rahimahullah. Al-Aswad, ya, disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah, kana al-aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi lailatain. Al-Aswad itu senantiasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dalam 2 malam, ya, 2 malam khatam, 2 malam khatam itu di bulan Ramadan, ya. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya, dan beliau biasa tidur antara maghrib dan isya di bulan Ramadan. Wa kana yakhtimul Qur'an fi ghairi Ramadhana fi kulli 6 layal, dan beliau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran di selain Ramadan itu di setiap 6 hari, setiap 6 malam. Ini al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, ya, ini adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa para as-salaf itu mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan, ya. Ada yang seperti ini, ya, 2 malam sudah khatam. Imam Asy-Syafi'i sampai 60 kali, ya. Kenapa mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan? Karena di luar bulan Ramadan saja mereka bersungguh-sungguh. Di luar Ramadan saja mereka senantiasa membaca Al-Quran, ya. Dan kesungguhan itu semakin meningkat, semangat itu semakin meningkat ketika mereka masuk Ramadan. Kalau kita, ya, kita tanya diri kita masing-masing saja, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran di bulan selain Ramadan? Jangan-jangan nanti di bulan Ramadan baru kita memegang mushaf, ya. Di luar Ramadan jarang kita pernah melihat mushaf. Bahkan mungkin ada orang, ya, mushafnya berdebu, ya, hanya disimpan di laci saja, ya. Nanti ada momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu, ya, baru diambil mushafnya. Ini al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Imam Mujahid, seorang tabi'in yang mulia,
kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fima baina al-maghrib wal isya. Mujahid itu senantiasa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan antara maghrib dengan isya. Maghrib isya khatam. Ya, maghrib isya khatam. Ya. Dan beberapa potret yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i bisa dilihat di awal kitab Al-Um, di selain Ramadan beliau khatam Al-Quran sebanyak 30 kali setiap bulan. Setiap bulan 30 kali khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan beliau khatam ya sampai 60 kali. Ya, dan masih banyak lagi potret yang lainnya. Ini amalan yang pertama. Ya, siapa yang mengamalkan ini senantiasa membaca Al-Quran, apakah itu dia baca sesuai dengan ya kaidah tajwidnya, demikian juga dia hafalkan, dia amalkan, ya, maka dia tidak akan merugi. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Ya. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat. Itu pasti menggunakan kata aqamu atau wa yuqimu. Ya, wa yuqimunas shalah. Ya. Dengan makna menegakkan salat. Ya. Ada enggak di dalam Al-Qur'an kata wa yaf'alunas shalah? Ada? Hah? Atau apa? Apa fi'il madhinya yaf'alu? Ya, fa'ala. Ya, wa fa'alus shalah. Ada? Tidak ada. Atau ya, apa? Ya'malunas shalah. Ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Ya, dalam hadis juga tidak ada. Yang ada itu apa? Aqamu atau wa yuqimunas shalah. Ya, wa yuqimunas shalah. Demikian juga dalam hadis. Ya, buniyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, terus wa iqamis shalah. Ya. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Ya, yaitu menegakkan salat. Apa makna menegakkan salat? Di awal tafsir, ya, di awal tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan sifat orang yang bertakwa di surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bil ghaib, terus wa yuqimuna as-shalah, dan seterusnya. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan wa yaf'aluna as-shalah. Allah tidak mengatakan mereka mengerjakan salat, tapi Allah mengatakan mereka menegakkan salat. Apa makna menegakkan salat? Menegakkan salat itu kata beliau yaitu menegakkan wajib-wajibnya, menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan rukun-rukunnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, dan menghadirkan hati ketika salat, khusyuk di dalam salat. Ya, itu makna menegakkan salat. Jadi dia tegakkan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan dia khusyuk di dalam salatnya. Itulah salat yang kata beliau yang disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, saya kasih contoh. Ada orang yang salat tapi dia tidak menegakkan syaratnya. Salah satu syarat salat apa? Menutup aurat. Kadang ada orang yang salat, ya, dia salat tapi robek di pahanya, robek kainnya di pahanya atau di lututnya. Menutup aurat atau tidak? Iya. Kadang ada orang yang salat dia pakai pakaian yang ketat, yang pendek. Ya,
baju kaos misalnya pendek ketat. Ketika dia ruku tersingkap auratnya, ketika dia sujud tersingkap auratnya. Menutup aurat atau tidak? Tidak. Menegakkan salat atau tidak? Tidak. Ah, ini ya. Tapi dia kerjakan salat? Dia kerjakan salat? Dia kerjakan salat, tapi tidak menegakkan salat. Kenapa? Karena dia tidak tegakkan salah satu syarat dari syarat-syarat salat. Ya. Contoh yang lain, di antara rukun salat adalah berdiri bagi yang mampu. Ya. Ada orang datang ke masjid jalan kaki. Sampai di masjid dia berbicara dengan temannya sambil berdiri. Begitu masuk masjid, salat, dia ambil kursi lalu duduk. Menegakkan salat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan apa? Salah satu dari rukun salat. Ya. Berdiri itu rukun salat. Ya, dalam salat wajib. Ya. Ketika ada orang yang dari rumahnya dia berjalan, ketika dia bertemu dengan temannya, dia bicara sambil berdiri. Ini artinya apa? Mampu berdiri atau tidak? Mampu. Tapi kenapa ketika dia masuk sholat, dia ambil kursi lalu duduk? Bahkan ada orang yang bisa bawa mobil, ya, bisa menyetir sendiri mobilnya. Tapi begitu masuk masjid, sholat sambil duduk. Ya, maka ini adalah hal yang tidak benar. Ya, harusnya dia berdiri. Dia berdiri. Kalau imamnya panjang bacaannya lalu dia tidak mampu, baru dia duduk. Ya. Tapi kalau asalnya dia mampu berdiri lalu dia langsung duduk, ini tidak boleh. Ya. Demikian juga yang lainnya. Ya, tumaknina, sunnah-sunnah salat dan seterusnya. Ya. Sunnah-sunnah salat, ya. Ada sunnah yang sangat ditekankan khususnya di tasyahud akhir. Ya, berlindung dari 4 hal. Ya, demikian juga apa? Membaca doa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu sunnah yang luar biasa. Sunnah qauliyah. Ya, maka ini amalan yang ketiga, amalan yang kedua. Ya, wa aqamus shalah. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Amalan yang ketiga yang tidak akan merugi adalah mereka menginfakkan mimma, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Dan lihat di sini dikatakan sirrau wa alaniyah, baik itu dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfak itu dengan 2 cara. Boleh dengan terang-terangan, boleh dengan terang-terangan dengan syarat seorang itu mampu menjaga keikhlasannya. Ya. Atau dengan maksud memotivasi orang lain. Ya. Seperti ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berinfak, ya, diperlihatkan, ya, dengan sebab tersebut orang-orang juga berinfak. Ya. Maka ketika seorang itu dengan maksud memotivasi orang lain untuk berinfak, ya, dengan ketentuan dia mampu menjaga niatnya, menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya, maka boleh berinfak dengan terang-terangan. Tapi kalau dia berinfak dengan cara yang rahasia, ya, kalau dia berinfak dengan rahasia, dengan cara yang tersembunyi, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Makanya dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dikatakan, in tubadis sadaqat fa ni'mahi
wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian nampakkan sedekah kalian, tidak ada masalah. Itu hal yang baik. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kalian menyembunyikannya, kemudian langsung diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, apa kata Allah? Fahuwa khairul lakum, itu jauh lebih baik. Khair itu isim tafdil. Kebaikannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu diantaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Ya, di antara orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah seorang laki-laki. Ini dibahasakan seorang laki-laki karena ya, apa namanya? Kebanyakannya. Ya, tapi bukan berarti perempuan tidak masuk. Perempuan juga masuk. Ya. Jadi seorang berinfak dan dia rahasiakan infaknya, dia sembunyikan infaknya, saking rahasianya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, di dalam masalah infak, di dalam masalah sedekah, boleh dengan terang-terangan. Apalagi kalau misalnya itu dibutuhkan apa, ya, seperti sekarang ini mungkin ada sebagian donatur itu butuh dokumentasi, maka boleh, ya. Nah, difoto kemudian dikirimkan kepadanya, ya. Tapi jangan setiap berinfak foto lagi, setiap ini foto lagi. Ya, ini ada orang yang seperti itu. Ya, pokoknya sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit ya selfie, sedikit-sedikit. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini. Ya, ini ya setan gepeng ini. Ya, setan gepeng ini. Ya. Ini bisa ya menjadi sebab kebaikan, tapi ini juga bisa menghancurkan amalan kita. Ya, ini bisa menghancurkan amalan kita. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya, sedikit-sedikit story, sedikit-sedikit status. Ya, itu bisa menghancurkan amalan. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan itu adalah perkara yang ya berat. Ya, 2 penyakit hati yang harus dijauhi. 1, riya. Yang mana riya itu adalah penghancur amalan saat beramal. Yang kedua, ujub. Ya, ujub itu penghancur amalan setelah beramal. Ya, penghancur amalan setelah beramal. Maka ini ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan. 1, apa tadi? 1, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Lalu Allah sebutkan di ayat selanjutnya, liwafiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka pahala mereka. Ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kita. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sempurna, sama sekali tidak akan dikurangi. Ya, dengan syarat ikhlas. Ya, dengan syarat
ikhlas, bukan karena ingin disebut sebagai qari. Ya. Ketika seorang itu melakukan salat, dia ikhlas, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ketika seorang itu dia infakkan hartanya, bukan karena ingin disebut sebagai dermawan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya. Bahkan Allah mengatakan wa yazidahum min fadli, Allah akan tambah dengan karunia-Nya. Ya, satu kebaikan dibalas dengan 10, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan ada yang tidak terhingga. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu ghafurun syakur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, Allah mengampuni dosa dari hamba-hambanya yang telah dilakukan, ya, yang sedang dilakukan. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan Allah Maha mensyukuri sedikit saja yang kita lakukan, ya, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan mensyukurinya. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang hanya menyingkirkan, ya, hanya menyingkirkan gangguan di jalan, amalan yang ringan, Allah mensyukurinya, dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada wanita yang, ya, kerjanya melakukan dosa dan maksiat, ya, tapi dia memberi minum kepada anjing yang kehausan, ya, yang dengan perbuatannya ini Allah mensyukurinya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Maka ketika seorang pernah melakukan dosa dan kesalahan, jangan berputus asa. Allah Maha Pengampun. Ya, dan jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri. Ini 3 amalan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkannya, terlebih di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.